kan katanya selingkuh Bang. Bener itu Bang? Benar Kak. Betul. Pertama kali ketahuannya kenapa Bang? Dia kasih tahu saya, nah, istri kamu itu sedang ada di rumah kos-kosan. Sedang, apa buktinya kalau kamu pernah lihat istri saya? Teman kakak sendiri yang bilang? Ya. Teman kerja? Teman dari, bukan teman kerja, Oh, orang bukan. teman dari sana juga, dari kampung. Oh. Selamat sore Bang Syahron. Sore Kak. Sore Kakak. Kakak kakaknya Abang. Iya, saya kakak kandung. Dengan kakak siapa Kak? Saya Kak Susi, atas nama Susi. Iya. Bang Syahron sama Kak Susi, selamat datang di sini ya. Alhamdulillah nih kita akhirnya ketemu juga. Iya. Karena sebelumnya aku lihat, wah di TikTok ini sangat-sangat ramai, beritanya viral banget. Itu kejadiannya kapan, Bang? Kejadiannya itu tanggal 2 Oktober. 2 Oktober bulan ini berarti ya, Iya, masih bulan sangat, ini. masih hangat banget ya Bang. Nah sebelum lanjut ke pertanyaan ini, asli Bang, kalau di TikTok itu ya, aku kan lihat di TikTok ya sering banget scroll. Nah judulnya itu rame banget, seorang suami yang merelakan istrinya bersama selingkuhannya. Nah itu kan nggak tahu tuh, itu kan baru judul aja, cuman langsung rame banget. Bener itu judulnya kayak gitu Bang? Ya seperti itu, benar judulnya seperti itu. Karena saya menyerahkan istri saya pada saat adat itu berlangsung. Oh, jadi itu betul istri Abang, betul juga yang ada di kamera itu yang berseliweran itu selingkuhannya? Iya, benar. Betul, ternyata betul. Ya. Oh, jadi itu tuh malah proses adat Bang? Iya. Pantesan kayak aku tuh baru lihat ya, kayak bukan ada keributan, kayak bukan ada, ya kan biasanya kan ya kalau kita lihat yang seperti pada umumnya, ada kasus perselingkuhan, ada keributan, nangis-nangis, tapi itu aku lihatnya kelihatannya memang sedih banget, kelihatannya memang sangat emosional, cuman nggak ada keributan sama sekali. Ternyata itu adat, melalui proses Proses adat. adat. Adat apa itu, Bang? Adat Mobeak. Adat Mobeak. Mau beya. Itu adat memang sakral sekali untuk di daerah kami di sana, karena ketika ada masalah seperti ini, memang harus diadakan adat seperti itu. Memang seperti itu, dan memang ini adat kita menghilangkan konflik seperti itu. Jadi ini kayak peristiwa tapi dihilangkan konfliknya. Seperti itu. Jadi nggak ada lagi pertengkaran, nggak ada yang cekcok lagi, karena memang itu diikuti dengan kepala desa setempat, terus dengan kepala-kepala adat yang ada di sana. Seperti itu. Jadi istilahnya mendamaikan. Iya, mendamaikan. Mendamaikan yang berseteru kali ya, yang bermasalah melalui adat supaya nggak ada lagi masalah Iya, di kemudian hari. seperti itu. Kakak saat itu ada di tempat? Iya, ada di TKP. Iya. Ya aku juga ngeliat tuh kayak rame banget di situ Kak. Itu keluarga kakak semua lengkap di sana? Ada? Orang tua Abang ada? Ada. Orang tua dari perempuan? Kalau perempuan nggak hadir. Tidak hadir. Oh, nggak ada keluarganya, hanya Keluarga dari laki-lakinya. oh keluarga dari laki-lakinya, keluarga Abang sama kalau perempuannya nggak? Enggak. Gimana nyebutnya sekarang ini, mantan istri atau masih proses apa bagaimana Bang? Mantan istri sih, karena lewat proses adat itu kita sudah sah secara adat. Adat dan mungkin agama Iya, juga langsung kali ya, Kak, ya? ditalak. Iya, sudah dengan agama. Kan sebelumnya kan saya ditanya memang apakah kamu mau ambil kembali atau tidak di dalam proses adat itu. Nah, ya saya jawab saya nggak mau lagi. Sudah nggak mau lagi sama istrinya, jadi ditetapkan langsung dia talak istrinya dan adat memutuskan langsung, jadi mereka langsung sudah ndak ada ikatan lagi, sudah sah secara adat pisahnya, agama juga seperti itu. Jadi selesai setelah adat itu, hubungan suami istri sudah nggak ada lagi. Iya. Langsung dia sama laki-laki itu Bang? Kalau itu Langsung dia ikut laki-laki iya. itu?
Tergantung dari mereka berdua itu saja. Oh. Kita sudah ada lagi urusan sama mereka. Oh, abang udah nggak Ya, terserah ya, dia terserah mau mereka ikut. saja berdua mau ikut atau mau janda atau mau Iya. menikah sekarang. Itu dari mereka saja. Kan katanya selingkuh bang. Bener itu bang. Benar Kak? Betul. Pertama kali ketahuannya kenapa bang? Atau kakak mungkin bisa bantu ceritain atau tahu? Silakan. Pertama kali itu saya sedang bekerja di Panaha, tempat saya bekerja. Malamnya itu saya dapat informasi dari teman. Katanya istri saya itu sudah bersama laki-laki lain. Di rumah? Ya, di rumah kontrakan, di rumah kos. Oh, oke. Nah, tapi di situ saya belum percaya, Kak. Kenapa kamu menuduh saya istri saya begitu? Setahu saya kan dia berada di rumah. Oh. Setelah itu dia kasih tahu saya, nah, istri kamu itu sedang ada di rumah kos-kosan. Saya bilang, apa buktinya kalau kamu pernah lihat istri saya? Teman kakak sendiri yang bilang? Teman kerja? Bukan teman kerja, orang bukan. teman dari sana juga, dari kampung. Oh, berarti kejadian itu di kos-kosan itu tempat kakak tinggal sama istri dulu? Enggak. Oh, bukan? Saya Beda pun, dia ya, tempat lain? Tempat lain. Saya pun nggak tahu kalau dia ada di situ. Setelah itu dia kirimkan, ini buktinya, karena saya saya nggak percaya. Kenapa kamu tuduh saya istri saya begitu? Nah, apa buktinya? Dia kirimkan saya di WA. Ini buktinya Kak. Kalau kamu tidak percaya, di situ langsung perasaan saya lihat saja foto bersama istriku bersama laki-laki lain, langsung perasaan gitu kayak hancur sekali. Saya bilang, minta tolong Pak, minta tolong tunjukkan di mana alamat kosnya ini, biar saya ke sana, saya buktikan apakah betul, bukan cuma foto saja, no? Setelah itu dia tunjukkan saya alamatnya, saya ke sana, ternyata betul. Saat itu juga Kak? Iya, saat itu malamnya dia memberikan saya info, saya langsung ke sana. Oh, jadi nggak maksudnya nggak dari chat dulu, nggak dari apa dulu, ini langsung foto, langsung disamperin. Benar. Nah, terus itu saya sempat sih saya grebek, sempat mereka lari lewat pintu belakang. Pintu belakang. Setahu saya kan tuh kontrakan gak ada pintunya, ternyata ada. Mereka sempat lari di situ. Saya terbawa emosi, saya sakit. Kenapa saya dikasih begini? Istri abang waktu itu lari juga? Ikut lari. Hanya motor mereka itu ada di dalam kontrakan itu, motor si mantan istri sama si selingkuhannya itu ada di dalam. Terpaksa motornya kami bawa ke polsek. Polsek. Nah, saat itu lari nggak ketemu, nggak sempet ngobrol, nggak langsung tanya, dia pergi aja. Giliran saya datang ke Rebek, mereka sudah saya lihat lari lewat belakang rumah. Pergi nggak mereka? didapat, tapi lari. Sempat dia kejar tapi nggak dapat. Nggak dapat karena di situ kan gelap. Setelah itu pulang seperti biasa ke rumah? Setelah itu saya ke polsek, bawa motornya mereka berdua itu, saya ke polsek, titipin dulu motornya di situ, Nah, setelah besok paginya saya pergi melapor ke Pak Desa sama ketua adat. Nah, disitulah mereka dipanggil dan mengakui perlakuannya mereka selama ini. Jadi ngakunya di kantor polisi karena mau ambil motor? Iya, ngakunya di ketua adat. Ketua adat. Pas ngambil motor itu sempat ketemu sama abang? Enggak. Suatu hari ke tempat ketua adat gimana prosesnya? Udah sempat ngobrol sama istri waktu itu? Belum pernah, semenjak kita belum pernah ketemu. Nggak pernah ketemu memang, enggak diketemuin. Dia langsung pulang ke rumah orang tuanya mungkin? Ya? Ke rumah orang tuanya, terus setelah itu, setelah kejadian motornya di polsek itu, baru ke ketua adat? Ketua adat. Paginya ini langsung ke ketua adat sama Pak Desa untuk melapor kejadian tersebut. Seperti itu. Setelah itu, pihak desa dengan ketua adat itu memanggil
mantan istrinya serta itu laki-lakinya. Ya, mereka dipanggil di sana dan ditanya seperti apa, kronologinya apa, dan di situ mereka mengaku bahwa memang sudah berhubungan seperti itu. Berhubungan sampai seperti itu ya. Kak, itu mereka ngakunya udah berapa lama, Bang? Pokoknya sekitar 3 bulan. 3 mereka sudah bulan. sama. Ada sifat-sifat aneh, curiga dari sikap istri Ada sih, ada perubahan. Semenjak 3 bulan itu, selama 3 bulan ke belakang itu? Apa udah lama kerasanya sama abang? selama baru terasanya itu baru kayaknya 1 bulan. Terasanya itu ada perubahan dari Sikap? ya Cuek, sikap mantan kayak istri, gitu? cuek, kurang perhatian, Heeh. kurang biarpun memasak pun jarang, sudah nggak pernah lagi memasakkan saya. Oh, Saya bilang ada apa ini? Kenapa banyak sekali perubahan? iya. Oh, sempet bicara juga abang. Sempet inilah ngobrol ya, dari hati ke hati sama istri. Ada apa kok berubah? Iya, saya ke rumahnya, ke rumah mertua saya tanya. Kan saya kerja di Unaha, saya sering pulang di rumah mertua, kan istri saya ada di rumah mertua saya. Di rumah mertua ya, mertua saya di sana. Berarti abang kerjanya jarang pulang gitu, Bang? Iya. Oh, Jarang. enggak setiap hari ya, Bang? Ya, karena saya biasa kerjanya kerja saja, kerja serabutan begitu. Pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Tapi kalau musim-musim kayak di sana itu di kampung saya musim-musim panen baru menetap lagi di depan rumah. Pas kerasa istri itu ada berubah sikapnya, di situ abang udah mulai curiga kan ya? Iya. Nah, terus ngakunya kenapa istrinya? Bilangnya nggak ada apa-apa, apa gimana? Alasannya apa? Begitu aja, alasannya paling marah saja. Nggak ada alasan, hanya paling marah-marahi saya apa, marah-marah nggak jelas. Saya bilang ada apa? Ya udah saya bilang kalau begini, kalau kamu marah-marah begini lebih baik saya tinggal saja di tempat kerja saya di mes. Ya, daripada kalau saya tinggal di sini nanti akan jadi bentrok sama. Sebenarnya lebih baik saya menghindar Iya, saja. daripada Karena berantem ya, kenapa Bang? tiap detik, tiap menit kok marah-marahnya nggak jelas. Iya, iya. Cuma masalah sedikit. Nah, nggak seperti biasanya. Nggak seperti biasanya. Abang udah berapa lama menikahnya? Udah tahun 2020 saya menikah. Oh, udah 5 tahun. 5 tahun. Semenjak 2025 baru sekarang terasa perbedaannya. Baru terasa. Sebelum-sebelumnya nggak pernah? Pernah sih, hanya saya nggak terlalu ambil pusing, nggak terlalu ya. Biasa karena aja. paling mungkin ya bisa mungkin, ditoleransi ya, kayak mungkin. marah-marah biasa, ngambek-ngambek istri lah kayak gitu ya Kak ya. Oke, cuman belakangan ini makin jarang Iya, masak. jarang masak. Berantemnya biasanya soal apa sih, Bang? Ya. Sama istri selain jarang masak, mungkin dia ada nggak kepikiran abang, mungkin dia kangen gitu sama abang karena abang kerja terus mungkin? Mungkin. Mungkin juga karena itu, tapi beda lah. Paling lama emang berapa minggu abang nggak pulang kalau lagi kerja? Biasa sampai suka sebulan, 2 bulan. Karena kalau saya terlanjur kerja itu paling sebulan baru saya pulang lagi. Oh, liburnya juga lama Bang? Ya karena itu pun istri saya kan memang tidak mau pernah ikut saya. Kan saya kerja saya di rumah mama, depan rumahnya mama. Pekerjaan saya tahu di situ, di gudang situ. Jadi saya kasih tahu kan, kamu mau ikut apa tidak di sana? Dia bilang dia tidak mau pernah ikut saya. Dia bilang saya tidak mau ikut kamu di sana. Saya bilang ya udah, kalau kamu tidak mau ikut saya, kita tinggal masing-masing saja, karena saya di sana pekerjaan saya, kamu mau tinggal di sini sama mama. Jadi dia selama abang nikah, dia tinggalnya sama orang tuanya? Iya, dengan saya. Oh, dengan abang. Iya, cuman kalau abang kerja ya dia tinggalin. Iya, tinggalin. Padahal itu kerja saya cuma di depan rumah mertuanya, depan rumah mama saya. Sebentar, kerjanya berarti dekat depan rumah. Rumahnya. Tapi di rumah saya, di rumah ibu. Rumahnya ibu, rumahnya mama kami. Jadi sekampung Kak?
Enggak, beda kampung. Oh, Beda Beda dengan mantan kampung. istri. Beda. oh. Jauh lah. Kalau rumahnya mertua sama rumah abang deket, Jauh. jauh juga. Iya. Oh iya. Sekitar berapa di? Setengah jaman di? Setengah jam atau 40 menitan? 40 menitan ya. Iya. Oh, Kemudian, berarti sebenarnya bisa bang pulang setiap hari, nggak harus sebulan sekali. enggak, kan pekerjaannya dia itu biasa lembur, sering lembur dia terus. Oh, Pekerjaan saya kalau di kampung. Kan penggilingan padi, Bu Bit. Iya, penggilingan padi kan di sana memang para petani padi. Jadi kalau sudah musim panen, jadi itu suka lembur sampai tengah malam. Jadi kadang dia ndak sempat balik. Dan memang ini istrinya memang minta dia lebih tinggal sama ibu mertua, sama mamanya. Iya, seperti itu. padahal kalau ikut juga bisa bang. Iya, sebenarnya karena ibu saya tuh tinggal sendiri. Mau saya kan begitu harus. Padahal ikut saya. deket dari tempat kerja abang Iya. sama rumah abang, Iya. rumah orang tua abang. Iya. Tapi nggak mau istrinya. Berarti selama 5 tahun gitu bang? Enggak juga. Maksudnya selama 5 tahun banyaknya ditinggal kerja. Kalau dulu awal-awal 2 tahun, 3 tahun itu saya tinggal di situ, di rumah mertua. Oh, Karena pekerjaan dulu di sana, di rumahnya mertua. oh sempat Kerja di ganti sana juga pekerjaan ya. ya bang. Setelah saya pindah di rumah mama, depan rumah mama kerja, baru di situ Ya. dia nggak pernah mau. Nggak pernah mau ikut. Abang berapa bulan terakhir kerja di tempat yang baru ini? Sudah 3 bulan kalau di rumahnya mama itu. Nah, sebelum abang pindah kerja, berarti abang tinggalkan sama istri abang di rumah mertua abang. Nah, itu Iya. setiap hari ketemunya bang? Masih sering. Masih sering di kerjaan yang sebelumnya maksudnya? Oh yang sebelumnya ya. Oh yang di Ameroro. Oh, yang di Kerjaan Ameroro. abang sebelumnya? Iya. Oh, Sering ketemu karena memang kan satu rumah itu di mertuanya ini adik satu rumah dengan istrinya. oke, ya ngerti. Tapi abang sebenarnya sayang sama istri abang? Sayang. Pastinya itu saya sayang sama dia. Saya cinta. Nggak tahu kenapa. Mungkin sudah takdir. Sampai sekarang bang? Kalau sekarang sih perasaan itu sudah tidak ada. Hanya rasa kecewa saja sama mantan istri. Kenapa bisa berbuat begitu? Kalau nikah itu bang ada adatnya juga? Ada. Iya, kalau di daerah sana begitu. Kami menikah pakai adat. Jadi kalau ada seperti ini, jadi pakai adat juga diselesaikan. Iya, masih sakral sekali di sana, kayak adat budaya seperti begitu, memang. Tapi jadi kayak abang jadi maksudnya nggak ada dendam kali ya, karena sudah di saat itu semua sudah diserahkan, sudah pasrah gitu ya Sudah bang. tidak ada dendam, sudah ikhlaskan semuanya. Sudah tidak ada lagi dendam. Maaf abang, ada anak sama istri abang, mantan istri abang belum ya. Setelah kejadian ini abang nggak tahu ya dia ada di mana? Apa dia sama selingkuhannya kemarin itu? Tidak pernah tahu lagi dia sekarang di mana, mau di rumahnya, di mana. Saya kontaknya pun semua sudah tidak ada, sudah tidak berhubungan kontak lagi. Pokoknya lupakan, dilupakan. Lupakan aja ya bang, move on bang ya. Move on. Kalau sama kakak deket istrinya abang, mantan istri lah. Nggak terlalu dekat sih, ya seperti biasa. Ipar atau baku ipar, seperti itu. Nggak begitu ngobrol curhat gitu nggak ya? Memang orangnya seperti kayak pendiam gitu, kalau ketemu sama keluarga-keluarga kami, nggak terlalu oversharing gitu. Saat kejadian nih bang, balik lagi ke proses adat itu. Dia mengatakan nggak kenapa alasan dia selingkuh? Atau ada nggak di proses adat itu kak yang nanyain gitu, kenapa kok bisa terjadi gitu? Kan sebelumnya ditanyain juga nih abang beneran mau melepaskan gitu kan ya? Nah, selain pertanyaan itu ada nggak yang lain-lain gitu, kayak ngulik lagi kejadian itu kenapa bisa selingkuh kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya, nggak ditanya sampai segitu. Tapi memang dalam proses itu, ya memang benar-benar sudah terbukti, jadi diadakan adat itu.
Karena tidak akan ada adat itu kalau memang tidak terbukti benar. Oh, nggak sembarangan Iya, ya, Kak? nggak sembarangan. Aku jadi penasaran nih Bang, tadi sama balik lagi ke kejadian Abang dikirimin foto itu Bang. Foto apa itu Bang? Foto Foto lagi apa Bang? Boleh lagi nggak? berfoto, misalnya Selfie biasa? ya selfie di kaca, selfie di depan kaca bersama. Oh, Itu dipeluk. selfie-nya. Ya, peluk. Kok bisa ya dia update kali Bang? Status. Kok bisa orang lain dapat ya Bu? Yang ngasih Kak aneh ya Kak? Kayak Itu status Dijadikan ya, status. dijadikan status, dia privasi saya. Privasi saya. Pantesan selama ini kok enggak pernah lihat lagi status istri saya. Gitu. ya Allah, berarti teman Abang yang kasih tahu juga teman istri. Ya, Ya, karena teman kan istri, berteman teman di saya kontak juga, mungkin ya, ya. kan? Ya, teman istri dengan teman saya juga. Nah, dialah yang mantu saya. Kalau enggak ada dia mungkin masih berjalan sampai sekarang. Di WhatsApp ya itu ketahuannya Bang. Ya, Mungkin status. statusnya di WhatsApp ya mungkin ya. Karena saya cuma dikirimkan cuma screenshotnya saja. Tapi Tapi itu di WhatsApp itu karena saya lihat di HP. saat itu juga Bang langsung samperin. Iya, saat itu saja pas dia kirimkan fotonya, saya minta tolong alamatnya di mana. Dia kasih tahu saya, setelah saya malamnya aja itu jam 2 malam. Sengaja saya kasih larut Oh malam. iya. Abang taunya jam berapa memang? Ya, tahunya jam 8. Oh Abang sengaja jam 2 malam samperin ya? Jam 2, ya, 2 malam saya sengaja samperin sih. Jangan sampai saya jam 2 malam saya samperin, mungkin sudah jam-jam tidurnya Iya, mereka betul. berdua. Tapi ternyata di saat itu saya datangan, mereka masih bangun. Mereka masih bangun, mereka masih sadar, sempat lari. Iya. Sampai saya kejar, saya dapat lagi mereka. Nggak tahu di mana mereka sembunyi. Abang kenal nggak sama selingkuhannya itu? Saya kenal. Nggak kenal. Iya. Itu untuk, maksudnya adat itu tuh hanya untuk yang selingkuh gitu Kak? Atau masalah apapun maksudnya itu didamaikan gitu? Iya, kalau khusus ini adat Moweya atau Mosehe ini memang khusus dengan permasalahan itu saja. Iya, cuma permasalahan seperti itu jadi dikasih selesai dengan adat tersebut, namanya adat Moweya. Memang boleh semua orang lihat ya Kak? Kalau semua orang lihat itu boleh, hanya di sekitaran situ warga. Pelaksanaannya kan di Iya, tempat terbuka. pelaksanaannya dia kan harus di ditutup. halaman rumah kami, rumah mama. Dan nggak tahu siapa yang viralin awal mulanya ya Kak? Enggak. Tiba-tiba ada di TikTok rame. Iya. Di Facebook. TikTok, Facebook, Instagram semua udah jadi pada tahu. Mungkin orang lain ya itu juga nggak tahu mungkin bakal seviral ini. Nggak nyangka. Iya, kami juga nggak nyangka sebenarnya mau viral seperti itu. Banyak juga yang salfok di kolom komen itu Bang. Yang orang-orang komentarin dan banyak yang likes komennya apa coba Bang? Padahal gantengan suaminya. Kakak lihat gak? Iya, sempat lihat. Abang ini kan, abang lihat-lihat juga Iya, kan lihat. komen-komentarnya Iya, kan? komen. Abang lihat video viral itu juga kan? Lihat. Lihat, iya. Gitu, tanggapannya gimana Bang? Ya. Lucu saja. Banyak yang bilang mirip ini, mirip Iya itu. Bang, Kok abang lucu? kan kayak Jeffrey Nicole Bang katanya. Mungkin karena waktu itu rambut saya masih gondrong, dia bilang mirip ini, mirip itu. Lucu-lucu saja. Saya ketawa suka lihat komennya di orang, lihat-lihat komennya mereka. Iya. Tapi namanya komentar netizen kan, Bubit, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi kita tidak gubris sebenarnya itu kalau yang kontra-kontra. Banyaknya sih pasti yang bersimpati sama abang. Iya. Kok bisa gitu kan, mau gimana pun selingkuh masalah ya Kak ya. Iya, Terus ya gimana ya, maksudnya orang ngelihatnya kok bisa sih istrinya pilih yang maksudnya lebih ganteng suaminya, banyak yang kayak gitu. Dari setiap komen itu Kak, kan abang juga lihat-lihat ya, scroll tuh. Ada nggak yang abang paling ingat atau yang wah ini komen apa gimana gitu? Ada nggak? Komen netizen yang membekas.
Yang paling membekas itu dia tuduhku. Oh ya, yang paling membekas itu komen netizen itu yang katanya ya, mereka komen di situ di kolom dorong, mereka komen, mereka bilang paling suaminya yang duluan, makanya istrinya begini, membalasnya dengan begini. Itu yang paling berbekas sih. Padahal sebenarnya enggak ya Bang? Enggak. Sama sekali ya Bang, selama pernikahan ini lurus-lurus aja ya Bang? Kalau masalah rumah tangga yang mereka yang menjalani, mereka yang paling tahu sifat suami istri kan, Bu Bit. Nah, dia juga ini sebenarnya ndak bilang lurus-lurus aja, pasti namanya rumah tangga kan, pasti ada bertengkar, cekcok. Maksudnya nggak pernah selingkuh lah gitu ya Bang? Maksudnya orang kan ngiranya Abang yang duluan selingkuh, gitu. Padahal kan selama pernikahan Abang nggak pernah selingkuh ya Bang? Ya maksudnya emang istrinya yang selingkuh. Iya, karena itu kan sudah terbukti benar dan memang diadakan adat. Kalau ini Bang, sekarang nggak ada hubungan sama sekali sama istri? Kontak udah Abang? Sudah, nggak ada. Stop? Nggak enak juga karena sudah ada yang punya, yang baru. Jadi enak untuk ganggu-ganggu lagi dia. Iya. Sudah lepas semua, sudah tidak ada hubungan. Ada kepikiran Bang untuk cari yang baru Bang? Kalau untuk saat ini enggak dulu. Tenangkan diri dulu. Tenangkan diri kerja dulu ya Bang ya. Ya lah masih anget ya Bang, masih baru juga bulan ini. Ya. Keluarga Bang, tanggapan keluarga gimana Bang? Ternyata tahu istri Abang kayak gini. Kakak gimana Kak? Tanggapan kami itu sebenarnya sih kecewa dengan jalan yang ditempuh ini sama mantan istrinya. Karena kami juga sudah biasa, maksudnya nasihati gitu, sempat ngobrol, bilang kalau memang kamu sudah tidak bisa sama adik saya, maksudnya ya gugat saja, gugat cerai, atau memang ke KUA melapor kalau memang kamu sudah tidak mau sama punya adik, seperti itu. Maksudnya cari jalan yang baik. Betul. Sebenarnya kami ini kecewa sekali memang, karena kenapa ambil jalan seperti itu. Karena kami kan ini wanita, gimana sih wanita? Kodratnya ini ya harus gimana toh? Iya, seperti itu. Berarti sebelumnya ada keinginan untuk berpisah juga sebelum ketahuan selingkuh ini? Sebenarnya kalau untuk berpisah memang sempat sih ada permasalahan gitu, tapi sudah diselesaikan ya secara baik-baik, sudah kembali lagi baik. Sempat sih hampir cerai sih waktu itu. Hanya kami sudah diperbaiki, kami sudah dipertemukan kembali. Tahun berapa Bang? Tahun lalu kayaknya. Enggak. Oh iya. 2000 ini tahun ini kah? Oh tahun ini. Pas mau 6 bulan yang lalu. Oh 6 bulan. 6 bulan sebelum kejadian ini, 6 bulan yang lalu. Gimana sih Kak itu prosesnya dari awal sampai selesai dilakukan penyerahan itu Kak? Apa misalkan kayak pertama doa, terus kemudian apa gitu mungkin? Iya. Kalau prosesinya, karena kami juga ada di situ, karena kan pertama itu ketua adat dari pihak laki-laki yang bukan dari ini. Iya, ada 2 ketua adatnya dari pihak laki-laki yang sana dengan sapunya adik. Iya, kepala desanya juga ada. Kepala desa dari pihak yang laki-laki sana dengan saya punya adik di situ ketempatan. Nah, setelah itu dilakukan adat. Dan kalau untuk laki-lakinya ini harus mereka sediakan yang ya isi-isi adat. Isi-isi adat itu ada sebuah cerek air, terus ada ta'awu, kalau kita itu ta'awu parang. Ya. Terus 1 pis kaci, ya, kain kafan. Kalau macam-macam ya. Iya, terus 1 ekor sapi itu kan sebenarnya harus kerbau, hanya diganti dengan sapi, 1 ekor sapi dan uang 5 juta rupiah. Nah itu harus disediakan pihak laki-laki yang
Oh, yang di sana. Ya, selingkuhannya istri. Dia harus nanti itu dikemanain, Kak? Ya, itu diserahkan sama ini sebagai seperti kayak ganti rugi begitu. Berarti itu semua buat kakak, yang buat abang ya. Terus nanti dari semua yang sudah disiapkan, baru abang yang secara lisan kali ya. Iya, menyerahkan. Abang, masih ingat gak kata-katanya abang saat menyerahkan? Ingat. Sampai gemetar. Sampai gemetar. Kan setelah adat itu dilaksanakan, saya berdiri, saya sendiri yang menghampiri mereka, menghampiri mereka berdua. Senang sini kamu. Sampai mantan istri saya cium tangan saya, sama laki-lakinya, prianya, dia kita saling toh. Setelah itu saya ya udah, karena sudah begini, sudah ini pilihanmu, saya panggil mereka berdua, sudah ini pilihanmu, mantan istri, sudah ini pilihanmu, saya serahkan ini, yang punya anda, yang si Senipan bilang, saya serahkan ini mantan istriku sama kamu, jaga dia baik-baik, jangan pernah sakiti dia. Mungkin selama ini mungkin dia tidak merasa lebih bahagia sama saya, makanya dia lebih pilih kamu. Mungkin. Jadi mulai hari ini saya serahkan kau melalui adat, dan keikhlasan saya juga di situ memang saya serahkan. Di situ juga aku lihat video itu juga bang, benar-benar abang kayak gemeter ya bang, gemetar, ya. Sampai saya nggak bisa berucap di situ. Saya mau berucap, duluan air mata yang jatuh daripada kata. Nggak bisa. Rasa sakitku, kecewaku di situ. Pegang saja pundaknya itu laki-laki, tangan saya sampai gemetaran. Sang perempuan. Berarti abang ketemu laki-laki itu setelah dia kabur pada saat adat itu langsung ya bang? Iya, setelah adat itu berlangsung baru dibawa, ketemulah. Seandainya ada salah satu pihak yang nggak datang bang, misalnya selingkuhannya atau istrinya abang, apa dia secara adat ada denda atau apa gimana kak? Sebenarnya harus ada sih dua-duanya, nggak bisa berlangsung adat kalau nggak ada. Nggak hadir berdua. Nggak. Sempat sih mau diadakan hari Selasa ya, hari Selasa mau diadakan, tapi pihak mereka nggak datang, jadi dibatalkan. Iya, jadi dibatalkan. Jadi diminta hari Kamisnya itu tanggal 2. Jadi pas hari Kamis tanggal 2 itu mereka sudah datang. Jadi baru bisa dilanjutkan adatnya. Berarti ya memang harus kan, kalau enggak ada sanksinya kali ya kak ya. Kan soalnya secara adat juga ya di sana kan sangat-sangat ini. Memang kami di sana di Sulawesi Tenggara masih menjunjung tinggi adat dan budaya kita, suku Tolaki, khususnya suku Tolaki di sana. Saat abang penyerahan gimana ya nyebutnya ya, maksudnya saat abang kayak ikhlas gitu ya, abang perasaan abang di situ ikhlas, betul-betul ikhlas bang? Sebenarnya ada rasa kecewa, sakit hati. Hanya saya berusaha di situ untuk saya harus tenang lah, nggak boleh saya nggak boleh saya kan emosi saya, kasih emosi saya, nggak boleh. Pokoknya di situ saya berusaha untuk tenang, jangan sampai saya marah. Pokoknya di situ itu saya berusaha untuk saya ikhlaskan saja mereka. Saya cukup ikhlaskan, saya berusaha di situ untuk tenang. Sudah itu laki-laki yang dia pilih. Mantan istri abang waktu itu nangis juga? Nangis. Ada sempat dia menyesal nggak bang perkataannya, atau dia sempat ada ngomong sesuatu sama abang? Nggak ada satu kata pun yang dia ucapkan di situ. Nggak ada. Cuma menangis saja. Maaf? Entah. Kalau sama saya sempat baku peluk kan, ya berpelukan sama ini, sempat minta maaf. Iya, sempat minta maaf, menangis. Saya juga ikut menangis sih.
Bilang iya, kenapa sih maksudnya ambil jalan seperti ini? Kalau memang sudah tidak mau, kenapa ndak minta cerai saja? Gitu pesan saya. Tapi ke kakak nggak sama sekali nggak ada maaf. Ya, nggak ada. Sudah nasi sudah jadi bubur, nggak bisa. Sudah terlanjur. Seandainya dia datang, pengen memperbaiki semuanya, abang mau? Masih mau? Nggak bisa. Sudah nggak bisa. Apapun itu nggak bisa. Saya sudah terlanjur kecewa, sakit sekali. Kecewa sekali di situ. Kenapa harus dah? Sampai sekarang abang masih kepikiran mungkin? Pasti sih bang. Cuman abang berusaha untuk ikhlas lupakan, aja ya. Ikhlaskan, lupakan saja. Lihat-lihat di kolom komen itu bang, banyak juga kayaknya yang antri sama abang ini. Karena di TikTok kan suka banyak yang bercanda ya kak. Iya, banyak. Ya kan? Udah bang sama saya aja, anak dua mau nggak? Bang sama saya aja, udah bang sama saya, kayak gitu-gitu. Yang DM aja kayaknya banyak. Oh, udah mulai ini bang, udah mulai nyari-nyari. Sampai nggak bisa balas satu-satu itu di DM-nya di TikTok. Nemu akun abang. Iya, nggak tahu juga nemunya dari mana. Mereka nemunya dari mana itu? Oh iya, abang ada di TikTok juga? Di Instagram juga ada? Nggak ada kalau Instagram, Di TikTok. TikTok saja. Mulai berdatangan DM. Sampai Ada yang abang balas gak? ada sih sebagian saja komen-komennya, sama yang DM juga sebagian saja ya. Yang saya balas itu ya orang yang saya kenal saja. Yang saya kenal. Kebanyakan tuh orang luar. Yang masuk dari orang luar, dari luar kota. Karena viral banget bang. Ada harapan lagi buat abang atau mungkin ada pelajaran apa yang benar-benar abang bisa ambil dari kejadian ini? Intinya kita saling menghargai, saling menyayangi, saling menjaga kepercayaan sama pasangan. Abang benci sama selingkuhannya? Gak pernah benci. Abang maafin? Kalau benci gak pernah. Enggak. Kesel abang masih? Kesel masih ya bang? Iya, cuma kesel. Tapi abang maafin? Iya, insya Allah saya sudah maafin semuanya. Mau pihak perempuan dan laki-laki. Saya sudah maafin. Berusaha walaupun sakit. Walaupun sakit sekali, tapi saya harus ikhlaskan memang. Sudah itu jalannya. Saya harus ikhlas. Kalau dari laki-lakinya itu bang, ada yang disampaikan ke abang saat adat itu? Dia ngomong apa mungkin? Enggak ada. Enggak ada kata-kata. Ke kakak juga nggak ada? Hanya kami saja yang berpesan. Sempat ibu juga, itu yang viral kan ada suara itu ibu, mama kami yang berpesan sama laki-lakinya, jaga baik-baik, ya jaga baik-baik mantan istrinya, jangan pernah sakiti dia. Sempat ibu itu berpesan begitu. Masih sangat-sangat baik, ya Allah, ibu. Kan memang itu ibuku. Dia sering bilang mantu kesayangannya katanya, mantu anak. Sayang sekali. Seperti anak sendiri dianggapnya. Makanya sempat menangis. Padahal dia diajak tinggal sama mama nggak mau ya bang. Tapi mama segitu sayangnya bang ya. Sayang sekali. Sampai jangan sakitin. Itu bilang kayak gitu ke selingkuhannya. Sedangkan di posisi lain dia nyakitin anaknya gitu. Dia nyakitin abang. Saking sayangnya sama anak mantunya. Tapi ibu tuh nggak mau dia disakitin juga sama yang lain. Nggak mau. Abang pun gitu ya, berpesan gitu ya sama... Iya, sama istri. Sama mantan istri. Sama mantan selingkuhannya. Saya berpesan begitu, jaga dia baik-baik. Memang mungkin selama ini saya banyak kekurangannya. Makanya dia lebih pilih kamu. Saya relakan. Terus gimana bang? Kira-kira nih yang akan selanjutnya abang lakukan ke depannya, abang mau gimana? Saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua dan keluarga dan orang di sekitar saya.
Insyaallah. Dan lebih bekerja keras lagi. Fokus ke kehidupan Oh, iya. abang dulu ya bang ya. Jadi lebih baik lagi ya Iya. bang ya. Untuk yang nonton mungkin bang, ada yang mau disampaikan bang buat yang udah support abang, kan banyak ya di kolom komen ya, mungkin yang udah kasih semangat buat abang gitu. Ada yang mau abang sampaikan juga nggak sama teman-teman semua? Terima kasih yang sudah support saya selama ini, terutama keluarga dan kakak-kakak saya. Dan tertutup ini saya berminta maaf kepada mantan istri saya dan sekeluarga mantan istri saya. Mungkin selama ini saya banyak kurangnya. Mungkin selama ini saya tidak bisa membahagiakan mantan istri saya. Saya hadir di sini bukan untuk lebih viral lagi, tapi saya hadir untuk klarifikasi saja. Sekali lagi saya minta maaf kepada mantan istri dan sekeluarga. Terima kasih. Terima kasih ya bang, terima kasih kakak sudah mampir di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih banyak.